Salam Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Oma, Opa, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan doa Komisi Usia Lanjut GKI Cilacap. Halo, Oma, Opa, apa kabar hari ini? Semoga Bapak Ibu, Oma, Opa, kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Dan sebelum membaca firman Tuhan, marilah memuji Tuhan dari KJ 406 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, bimbing aku. Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakku, apabila kau tak ada di lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh. Dekat kakimu
lanjutkan, kita mulai dengan ucapan syukur dan terima kasih pada Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang kami sembah, dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kembali kami para lansia berterima kasih dan bersyukur karena Tuhan telah melindungi, menyertai, menjaga kami, sehingga kami bisa berjumpa lagi dalam persekutuan doa saat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, tolonglah kami, berkati dan mampukan kami agar dapat mempelajari, memuji kebenaran firman-Mu dan merenungkannya untuk landasan kegiatan hidup kami dari hari lepas hari. Tolonglah kami ya Tuhan, persiapkan dan mampukan dalam membawa renungan saat ini agar lebih bermanfaat untuk lebih menguatkan iman kami. Bimbinglah dan terangilah kami ya Tuhan, dan kami panjatkan permohonan ini hanya atas nama-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mulai persekutuan ini dengan landasan dari Mazmur 8. Mazmur 8. Oma yang diberkati Tuhan, kita buka Alkitab, marilah kita baca bersama-sama dengan penuh kasih. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya, kambing, domba, dan lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi.
Demikianlah firman Tuhan. Dan renungan saat ini membawakan tema lansia yang berharga bagi Tuhan. Lansia sering sekali tidak menghargai dirinya. Seiring berjalannya usia, tubuhnya menjadi mudah terserang penyakit. Secara fisik, banyak sekali mengalami penurunan. Selain itu, purna tugas dari pekerjaannya membuat kebermanfaatan hidup menurun, gairah hidup melemah, membuat semakin berkurangnya semangat hidup. Lansia perlu memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat dirinya. Semua manusia berharga di hadapan Tuhan, termasuk lansia. Keberhargaan diri di hadapan Tuhan itu yang harus kita miliki untuk membuat lansia membuat semangat menjalani hidup. Tuhan sudah menjadikan dia saluran berkat selama hidupnya. Dan lansia diharapkan bisa menjadi saluran berkat sepanjang hidupnya. Meskipun setiap pribadi memiliki kekurangan-kekurangan, tapi Tuhan menghargai dan menggunakan setiap orang menjadi saluran berkat dalam keterbatasannya itu. Juga menghargai sesamanya meskipun mereka memiliki banyak kekurangan. Kebesaran Tuhan yang juga membuat orang-orang yang melawan Tuhan makin kehilangan daya. Tuhan tidak mungkin terbandingi. Tuhan sangat memperhatikan manusia. Tuhan sangat memperhitungkan manusia. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Tuhan menghargai ciptaannya, terutama ciptaannya yang berupa manusia yang sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dikisahkan dalam kitab Kejadian, penciptaan manusia berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain.
manusia diciptakan dengan proses yang lebih panjang daripada ciptaan Tuhan yang lain. Ciptaan Tuhan yang lain dengan langsung berfirman, manusia diciptakan menjadi citra Allah. Tuhan melanjutkan ciptaannya itu dengan memberikan tanggung jawab kepadanya untuk mengelola ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Dalam segala kelemahannya manusia, Tuhan tetap mempercayakan tanggung jawab pada dirinya. Setiap manusia perlu menemukan panggilan Tuhan pada dirinya dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan pada dirinya. Firman ini sangat indah, saya ucapkan ulang. Setiap manusia perlu menemukan panggilan Tuhan pada dirinya dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan pada dirinya. Penghargaan Tuhan pada dirinya perlu kita kembangkan supaya kita lansia tetap menjadi berkat seumur hidup. Meskipun di hadapan kita, sesama kita memiliki banyak kekurangan, Tuhan menghargainya. Oleh karena itu, sepantasnya kalau kita menghargai sesama kita. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keberhargaan manusia berharga dalam naungan Tuhan. Selama manusia memuliakan Tuhan, disitulah letak keberhargaan manusia. Misalnya, kita memiliki uang saat ini 100 ribuan. Uang itu mempunyai nilai pada dirinya sendiri. Uang 100 ribuan yang sudah kusut, kalau dipakai untuk membelikan barang-barang, nilainya tetap 100 ribu. Contoh ini menunjukkan penghargaan diri seseorang tidak terletak pada keadaannya, apakah uang itu kusut atau masih baru, nilainya tetap sama. Juga dengan hidup lansia, secara fisik kulit sudah mulai keriput,
berkurangnya kemampuan-kemampuan yang lain, apakah membuat dia tidak berharga? Tidak. Kekuasaan Tuhanlah yang mampu membentangkan semua ini di depan manusia. Manusia terdorong untuk memuliakan Tuhan, bahkan dari mulut bayi-bayi pun terdengar pujian. Tuhan sangat memperhatikan manusia. Tuhan sangat memperhitungkan manusia. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Tuhan menghargai ciptaannya, terlebih ciptaannya yang berupa manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kepercayaan Tuhan pada manusia membuat manusia berharga di hadapan Tuhan. Saya ulang, kepercayaan Tuhan pada manusia membuat manusia merasa berharga di hadapan Tuhan. Dalam segala kelemahan yang dimiliki manusia, Tuhan tetap mempercayakan tanggung jawab pada dirinya. Memuliakan Tuhan itu berarti keberhargaan manusia. Setiap manusia perlu mengembangkan keberhargaan dirinya dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan padanya. Keberhargaan atas diri layak kita kembangkan sehingga diri kita bisa tetap terus menjadi berkat sepanjang hidup. Lansia perlu mengembangkan sikap menghargai sesama meskipun di hadapan kita banyak memiliki kekurangan, tetapi Tuhan memberikan tanggung jawab bahwa dirinya terus harus menjadi berkat. Apalagi di saat pandemi sekarang ini, kita lansia semoga menjadi berkat pada sesama kita dan dalam kehidupan sehari-hari. Mari dengan menjalankan, mematuhi prokes, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Ya,
kita lansia perlu mengembangkan sikap menghargai sesama, dan Tuhan telah memberikan tanggung jawab pada kita lansia untuk terus menjadi berkat. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa yang kekasih dalam Tuhan Yesus, renungan tersebut mari kita amini dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kehadirat-Mu ya Tuhan. Atas anugerah-Mu kami bisa menggumuli, memahami, dan merenungkan kebenaran firman-Mu dengan selamat. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah kami para lansia, Bapak Ibu para lansia GKI Cilacap, dan yang mengikuti persekutuan doa saat ini, para keluarga dan anak cucu kami, orang-orang yang kami cintai, jamahlah dan lindungilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Anugerahkan kesehatan dalam kehidupan kami masing-masing, kuatkan, teguhkan hati kami supaya tetap semangat menjalani hidup yang Tuhan beri dengan penuh harap akan pertolongan dan perlindungan-Mu. Izinkan kami mohon untuk mendoakan yang baru sakit. Tolonglah kami ya Tuhan, jamahlah dan tolong sembuhkanlah. Dan yang karena sesuatu hal atau kesulitan yang lain, lawatlah dan berikan jalan keluar untuk mengatasinya. Ya Tuhan Yesus, berkatilah para pemimpin negara kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan taat, setia dengan ajaran-Mu. Berkatilah gereja kami, berkati para Bapel dalam pelayanannya selama pandemi ini. Berkatilah kami, para pengurus komisi usia lanjut, agar bisa melaksanakan pelayanannya agar lebih bermanfaat. Berkatilah kami para lansia agar bisa mengembangkan sikap, menghargai sesama, dan bisa menjadi berkat. Kiranya firman Tuhan bisa lebih menguatkan iman kita untuk bisa kita pakai sebagai landasan serta bisa kami lakukan dari hari lepas hari. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Tuhan, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat lewat tutur kata, hati, dan tindakan kami. Sempurnakanlah doa kami ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, berserah diri. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu, Oma Opa yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kami ucapkan terima kasih telah mengikuti persekutuan doa saat ini sampai selesai. Mari renungan ini kita akhiri dengan memuji Tuhan kembali dari Biar Bumi Akan Berlalu. Dan sampai jumpa kembali di saat yang akan datang. Salam sehat, penuh semangat. Tuhan memberkati kami. Haleluya. Amin. Amin. Suara-suara yang dahsyat buat Tuhan kita. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi ada satu yang pasti, yaitu Yesus yang memperkatakan janjinya bagi engkau dan saya. Ya dan amin. Pasti digenapi di dalam hidup kita. Amin. Kami bangga memiliki Engkau, Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus Tak pernah ingkar janji. semua yang dikatakan difirmankannya pasti akan nyanyi lagi sama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Umat Tuhan, angkat tanganmu bersama, akui Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. semua yang dikatakannya, ucapkan pasti akan digenapi. Angkat tanganmu bersama. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. tinggi-tinggi angkat tanganmu, tetapi Tuhan Yesusku Tak pernah ingkar janji. amin. Semua yang difirmankan pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Siapa cinta Yesus? Lambaikan tanganmu semua. Saya Cinta Yesus. Yesus cinta kita. Yesus cinta saya. Siapa yang mengasihi Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Hari demi hari kita mau lebih cinta Tuhan. Sepakat bilang amin. Amin. Nyanyi lagi sama-sama. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Oh, Yesus
saya